Shalom adik-adik Smiling Kid. Kita berjumpa lagi di ibadah online Smiling Kid. Adik-adik, kiranya saat ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Kiranya sukacita Tuhan melimpah atas kita semuanya. Sebelum kita beribadah, kakak ajak adik-adik untuk berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini. Kalau sebentar kami akan bersama-sama memuji Tuhan, belajar firman-Mu. Tuhan memberkati kami semuanya dengan sukacita surgawi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita semangat ya dengan sukacita memuji nama Tuhan.
atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Mari kawan semua menari buat Tuhan.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Roh Kudus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong pimpin kami, lembutkan hati kami untuk benih firman-Mu Tuhan tertanam dan bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan saat ini berjudul Petrus di rumah Kornelius. Terdapat di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 10 dan ayat 17b sampai 48. Dan ayat hafalannya terdapat di 1 Timotius 2 ayat 4a. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Adik-adik, di kota Kaisaria hiduplah seorang kepala pasukan tentara Romawi yang bernama Kornelius. Kornelius mengepalai 100 prajurit yang menjaga keamanan di kota itu. Pada mulanya, Kornelius menyembah patung-patung dewa bangsa Romawi. Tapi di Kaisaria, ia melihat bangsa Yahudi menyembah Allah yang hidup yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kornelius dan keluarganya mulai berdoa kepada Tuhan yang hidup. Orang-orang Yahudi memperhatikan orang-orang yang berkekurangan di antara mereka. Kornelius memberikan uang banyak untuk membantu orang Yahudi untuk menolong orang yang miskin. Tapi Kornelius belum mengenal Tuhan Yesus. Allah mau Kornelius mengenal Tuhan Yesus. Suatu hari pada saat Kornelius sedang berdoa di siang hari, Tuhan mengutus malaikatnya datang kepadanya. Dan malaikat itu berkata, "Kornelius." Lalu Kornelius sangat terkejut dan bertanya, "Ada apa Tuhan?" Kata malaikat, "Tuhan sudah mendengar doa-doamu dan Tuhan sudah melihat pemberianmu untuk menolong orang-orang miskin. Sekarang utuslah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Petrus. Ia tinggal di rumah Simon, dekat tepi laut. Petrus akan menyampaikan sesuatu yang penting kepadamu." Setelah malaikat itu pergi, Kornelius segera memanggil pelayannya dan seorang prajurit yang dipercaya yang mengatakan kepada mereka apa yang telah terjadi. Kemudian ia memerintah mereka, "Cepat, pergilah segera ke Yope. Di sana ada seorang yang bernama Petrus. Ia tinggal di rumah Simon di tepi laut. Jemput dan bawalah Petrus segera kemari." Pada hari berikutnya, utusan dari Kornelius tiba di kota Yope. Pada waktu itu, Petrus sedang berada di tingkat atas dan berdoa kepada Tuhan. Para utusan itu tiba di rumah Simon dan mengetuk pintu. Tok 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 tok. Simon terkejut melihat 3 orang Romawi berada di depan rumahnya. "Apakah Petrus tinggal di sini?" mereka bertanya. Lalu Simon menjawab, "Ya, ia ada di sini. Tapi sekarang ia sedang berdoa di tingkat atas." Dari tingkat atas, Petrus dapat melihat ketiga orang itu. Roh Kudus berkata dalam hatinya, "Ketiga orang ini datang mencari kamu. Turunlah ke bawah dan temuilah mereka. Pergilah dengan mereka dan jangan ragu, karena aku mengutus mereka datang kepadamu." Petrus segera turun menemui utusan Kornelius. Lalu Petrus berkata, "Aku adalah orang yang kamu cari. Mengapa kamu datang mencari aku?" Dan mereka menjawab, "Kornelius kepala perwira yang mengutus kami.
ia mengatakan untuk menjemput engkau ke Kaisarea segera. Lalu Petrus mengundang mereka masuk ke dalam rumah dan tinggal semalam. Besok aku akan pergi bersama kalian, ia berjanji. Keesokan harinya, Petrus pergi ke Kaisarea bersama ketiga utusan Kornelius. Beberapa orang percaya dari Yope ikut juga bersama dia. Kornelius telah menantikan kedatangan mereka. Ia sudah mengundang sanak saudaranya dan teman-teman terdekatnya untuk datang dan berkumpul di rumahnya. Pada waktu Petrus masuk ke dalam rumah, Kornelius, kepala pasukan 100 prajurit itu, segera berlutut di hadapannya. "Berdirilah," kata Petrus. "Aku hanya manusia biasa sama sepertimu. Tapi katakanlah, mengapa kamu memanggil aku datang kemari?" Kemudian Kornelius bercerita, "Beberapa hari yang lalu seorang dengan memakai jubah putih bersinar datang kepadaku ketika aku sedang berdoa. Dia mengatakan kepadaku untuk mengirim utusan dan menjemput engkau datang kemari karena engkau akan mengatakan sesuatu kepadaku. Sekarang kami semua sudah hadir di sini untuk mendengarkan apa yang hendak Tuhan katakan melalui engkau." Pada saat Petrus melihat semua sanak saudara dan teman-teman Kornelius sudah menantikan kedatangannya, ia berkata kepada mereka, "Sebenarnya aku tidak boleh datang kepadamu, karena aku seorang Yahudi dan kalian adalah bangsa Romawi. Tapi sekarang aku tahu bahwa Tuhan mau semua orang mendengarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Tidak masalah bagi Tuhan dari mana mereka berasal atau bagaimana rupa mereka. Tuhan menerima dan mengasihi semua orang yang hidup takut akan Tuhan dan melakukan yang benar. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Allah mengutus Tuhan Yesus Kristus dan memberikan kuasanya untuk pergi berbuat baik, menyembuhkan mereka dari kuasa iblis. Mereka menyalibkan Tuhan Yesus, tapi pada hari yang ketiga Allah membangkitkan dia dari kematian. Aku melihat sendiri dia hidup dan bahkan makan bersama-sama dengan dia. Kemudian pada hari ke-40 setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus kembali ke surga. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dihukum, tapi mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya. Sementara Petrus berbicara, tiba-tiba Roh Kudus turun atas semua orang yang sedang duduk mendengar. Mereka mulai berbicara dalam bahasa yang baru yang diberikan oleh Tuhan dan memuji Dia dengan penuh sukacita. Mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa bahagianya hari itu. Kornelius tidak mau Petrus segera pulang. Dia memintanya untuk tinggal beberapa hari lagi dan mengajar dia dan teman-temannya mengenai Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk semua orang, agar semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat diselamatkan. Kasih Tuhan berlaku bagi semua orang tanpa memandang suku, bangsa, usia, harta kekayaan, pendidikan, dan sebagainya. Allah rindu anak-anak, pemuda, remaja, orang tua, semua diselamatkan. Allah juga rindu orang kaya maupun orang miskin, semuanya diselamatkan. Allah juga tidak membedakan orang berdasarkan pendidikannya, karena Ia rindu baik mereka yang berpendidikan tinggi maupun rendah diselamatkan. Allah juga ingin semua orang dari berbagai suku atau bangsa diselamatkan. Karena itu, saat kita berjumpa dengan orang-orang dari berbagai suku atau bangsa, kita harus ingat ya, bahwa Allah juga mengasihi mereka seperti Ia mengasihi kita.
Karenanya kita pun juga harus mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka. Sampai di sini ya adik-adik, renungan firman Tuhan. Kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengasihi semua orang seperti Engkau mengasihi kami, mengasihi mereka semuanya ya Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita tutup ya ibadah kita saat ini. Kita akan berdoa lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami mulai dari awal sampai akhirnya. Kiranya berkat kasih-Mu Tuhan melimpah-limpah atas kami semuanya. Kau memberkati kami dengan hikmat kepandaian yang daripada-Mu. Kau memberkati keluarga kami, memberkati bangsa Indonesia, memberkati gereja kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di hari Minggu ya, di ibadah Semelingkit. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah.